Apakah kita rindu kebebasan dan bosan dengan keterbatasan? Mari kita merenungkan, untuk menjadi orang baik itu adalah orang yang siap untuk hidup dalam keterbatasan. Membatasi diri untuk mengatakan sesuatu yang baik saja dan bukan bebas mengumbar kata-kata dan isi hati, apalagi di dalam kemarahan. Tetapi apabila kita dengan kebebasan melakukan apapun yang mau kita lakukan dan mengatakan apapun yang mau kita katakan, kita dapat membayangkan dampak apa yang akan terjadi. Kekacauan dan masalah datang di dalam hidup kita. Sesungguhnya menjadi orang baik itu adalah menjadi siap di dalam keterbatasan dan membatasi diri. Saudara dan saudariku, sebagai manusia, memang kita kerap kali tidak suka kepada keterbatasan karena kita suka akan kebebasan. Peristiwa di Taman Eden membuktikan bahwa kejatuhan manusia di dalam dosa adalah akibat dari kesukaan manusia pada kebebasan dan bukan pada keterbatasan. Tetapi keterbatasan mengajarkan banyak hal bagi kita. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah Nabi Elia. Ketika ia dikejar-kejar oleh orang suruhan Ratu Isabel, dia menjadi lelah, dia menjadi habis akal. Dia mengatakan kepada Tuhan dia tak berdaya lagi dan ingin mati rasanya. Itulah ujung pencarian dari seorang manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi faktanya tidak berhenti sampai di situ. Ketika ia menyerah kalah dalam keterbatasan, kuasa Tuhan datang untuk menolong. Kuasa Tuhan bekerja dan selanjutnya melewati Elia, karya-karya Tuhan luar biasa diwujudkan. Saudara dan saudariku, pengakuan dan kesadaran bahwa manusia kita ini penuh dengan keterbatasan, memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dan berkarya di hidup kita. Saat kita sadar bahwa kita sesungguhnya tidak sanggup dan tidak mampu untuk menempuh jalan hidup kita sendiri, disitulah kita akan merasakan kehadiran kuasa Tuhan di hidup kita. Disitulah kita akan merasakan ada roh dan kekuatan di luar diri kita yang akan bekerja berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan di dalam kenyataan yang demikian, kita menyadari betapa indahnya hidup bertuhan itu. Betapa indahnya mengalami roh Allah yang kita percayai itu hadir di hidup kita. Di dalam kenyataan itulah kita akan mengerti bagaimana rasanya kekuatan Tuhan dan roh Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Saudara dan saudari, sesungguhnya dalam kenyataan dan pengalaman kita di era pandemik ini, di era COVID-19 ini, ada banyak hal yang harus kita batasi. Ada banyak keterbatasan yang kita terima. Tetapi di dalam keterbatasan itu, sesungguhnya kita mempercayai Tuhan di hidup kita. Mari kita menerjemahkan keterbatasan itu untuk melakukan berbagai hal baik dan untuk menjadi orang baik serta hidup berkualitas. Saudara-saudari, perlu kita renungkan bahwa sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi pada kenyataannya dia rela untuk membatasi diri, bahkan mati di kayu salib. Hanya membatasi diri untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang benar itu memerlukan keberanian dan komitmen untuk hidup dalam pembatasan dan keterbatasan. Kita berani berkata yes pada keterbatasan pemasukan, sehingga kita sanggup berkata no pada keserakahan. Kita berani berkata yes kepada pembatasan pergaulan, ekspresi dan ambisi, sehingga kita dapat berkata no kepada hawa nafsu dan kejahatan. Kita harus siap untuk berkata yes kepada pengendalian diri, kepada pembatasan kemarahan, sehingga kita
dapat berkata no kepada kata-kata kotor, berkata no kepada apapun yang kita pikirkan yang mengarah kepada kejahatan. Saudara dan saudariku, dalam pembatasan ini, marilah kita berupaya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, membangun kualitas hubungan kita dengan Tuhan, sehingga pembatasan dan keterbatasan yang kita temukan di dalam hidup kita membuat kita mengerti bahwa kita sungguh-sungguh memerlukan Tuhan di dalam hidup ini, bahwa kuasa dan kekuatan kita sendiri tidak akan sanggup untuk membuat kita bertahan hidup dalam kebaikan. Kita memerlukan kuasa lain, yaitu kuasa ilahi bagi hidup kita. Saudara dan saudari sekalian, di dalam keterbatasan memang kita tidak dapat memutuskan dan menentukan banyak hal. Di dalam pengalaman Nabi Mika diceritakan bagaimana Nabi Mika bersedih, sakit hati, habis daya dan berputus asa ketika dia melihat kenyataan bahwa apa yang dia lakukan dalam pekabaran kebenaran tidak membuahkan hasil, sebab dia tidak lagi melihat kebenaran pada umat. Dia tidak menemukan kebaikan, dia tidak menemukan sama sekali keadilan. Di dalam kenyataan seperti itu, ia menyadari bahwa keterbatasan manusia tidak dapat mengubah semuanya itu. Sesungguhnya yang dapat mengubah semuanya itu hanya Tuhan. Sehingga Mika dengan lantang berkata, tetapi aku ini menunggu Tuhan. Saudara dan saudari, di dalam keterbatasan kita, tak sanggup kita untuk menentukan dan menghasilkan apapun yang kita harapkan. Tetapi di dalam keterbatasan kita, kita dapat mempercayai Tuhan sepenuhnya. Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sempurna. Di dalam keterbatasan kita, sebagai orang percaya, kita akan berkata, tetapi aku ini tidak putus pengharapan. Aku ini menunggu Tuhan. Tuhan menolong kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.